Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan secara singkat mengenai latar belakang, kronologi, tokoh-tokoh, serta hasil dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Latar belakang sejarah peristiwa proklamasi. Kemerdekaan Indonesia 1945 pada bulan Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu atas bom yang dijatuhkan pada kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kejatuhan Jepang kepada sekutu inilah menjadi latar belakang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, rakyat Indonesia hampir tidak mengetahui bahwa Jepang menyerah. Hal itu dikarenakan pada masa itu semua radio disegel. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Kemudian dikabarkan bahwa Jepang sedang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tanggal 10 Agustus 1945, para pemuda pejuang bawah tanah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu melalui siaran radio Sultan Syahrir. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 WIB. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi. Teks proklamasi itu dibuat oleh Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta yang kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarno memberikan usulan bahwa sebaiknya naskah ini ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep proklamasi selesai disusun. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada, namun ditolak oleh Soekarno. Soekarno mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Yang pertama, I.R. Soekarno. Berdasarkan keputusan anggota BPUPKI, ia dipilih sebagai perwakilan bangsa Indonesia yang menandatangani naskah proklamasi sekaligus membacakannya. Yang kedua, Hatta. Selain mendampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi, Hatta juga ditunjuk sebagai perwakilan bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah kemerdekaan tersebut. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Ia adalah tokoh proklamasi yang pertama kali mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, dia juga membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan mengajak mereka menyusun naskah proklamasi. Yang keempat, Ahmad Subarjo. Beliau merupakan penengah antara golongan muda dan golongan tua yang sempat menegang selama penyusunan naskah proklamasi. 5. Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah juru ketik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 6. Fatmawati. Fatmawati adalah istri dari Soekarno yang telah menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 7. Soekarni. Ia yang telah mengusulkan bahwa naskah proklamasi harus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. 8. Latif Hedraningrat.
Ia berperan dalam peristiwa proklamasi dengan menaikkan bendera pusaka merah putih pada 17 Agustus 1945. 9. Laksamana Maida. Laksamana Maida mengizinkan para pejuang untuk memakai rumahnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Hasil proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di rumah IR Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers, BM Diah, untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah IR Soekarno. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanko Latif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.